Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya saya mohon izin untuk menyampaikan orasi ilmiah saya dengan judul Jamu Kuhese, Biofarmaka yang Nyaris Terlupakan. Hadirin yang saya muliakan, Indonesia dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki tradisi pengobatan yang sangat berharga dan berakar kuat di dalam sejarahnya. Salah satu bentuk warisan budaya yang paling menonjol dalam pengobatan tradisional di Indonesia adalah jamu. Jamu dalam konteks tradisional Indonesia adalah campuran dari berbagai bahan alami, baik itu akar, daun, batang, kulit batang, bunga, buah, biji, dan lain sebagainya, yang tentunya memiliki fungsi masing-masing yang begitu luar biasa. Hadirin yang saya hormati, pengobatan tradisional diawali dari adanya pengalaman sakit yang dirasakan baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, sehingga mendorong adanya pengembangan nalar tentang penyebab sakit dari tanda yang terlihat atau gejala yang dirasakan, yang selanjutnya memicu pembentukan konsep tentang bagaimana cara mencegah dan mengobati sakit atau penyakit tersebut. Perubahan iklim yang diakibatkan oleh adanya pemanasan global, tentu ini juga menjadi satu persoalan karena dia akan memicu terjadinya perubahan kondisi kesehatan pada masyarakat. Dampak buruk terhadap kondisi kesehatan masyarakat itu pun dapat terjadi akibat kerja yang berlebih dengan pola hidup tradisional di mana masyarakat sering mengabaikan prinsip-prinsip kesehatan. Misalnya, kebiasaan masyarakat kalau sudah kerja dari pagi sampai sore lupa istirahat. Lalu kurang perhatian terhadap pola makan yang bagus. Keadaan-keadaan ini menghendaki masyarakat untuk dapat menggunakan obat jamu untuk menjaga bahkan meningkatkan imunitas. Kunyit, jahe, dan serai di Kabupaten Alor sangat melimpah, baik dipelihara maupun tumbuh liar di hutan-hutan. Sampai hari ini, masyarakat Alor masih memanfaatkan kunyit, jahe, dan serai secara tradisional. Selain sebagai bumbu masak, kunyit diyakini oleh masyarakat Kabupaten Alor sebagai obat luka, jahe sebagai obat pereda batuk, dan lain sebagainya. Sementara serai punya manfaat juga, tapi sering dilakukan adalah menambah cita rasa dalam makanan. Tumbuh-tumbuhan ini merupakan bagian dari bumbu dapur yang telah digunakan dengan mempelajari khasiat dan manfaat masing-masing, serta diformulasi dalam bentuk jamu. Tetapi tidak menganalisis kira-kira pengaruh dari campuran itu apa yang terjadi. Tujuan kajian ini adalah untuk memperoleh sebaran merata dari senyawa metabolit sekunder melalui screening fitokimia, aktivitas antioksidan, serta analisis proksimat dari kombinasi campuran antara kunyit, jahe, dan serai yang kami beri nama jamu kuhese. Tentu untuk menjaga imunitas tubuh dan sebagai penghambat kuat radikal bebas dalam tubuh, termasuk menunjang regenerasi sel, saraf, dan organ tubuh lainnya yang lemah akibat kerja atau akibat lanjut usia. Dilihat dari manfaat kunyit, jahe, dan serai nyaris tidak berbeda. Tetapi di dalam jahe dan serai ada sedikit perbedaan dengan kunyit, sehingga perlu ketika diramu jadi satu, maka perlu dianalisis. Dalam meramu ini, kami mencoba menganalisis beberapa artikel untuk bisa menentukan komposisi seperti apa yang cocok untuk bisa dijadikan jamu. Pertama, kami ambil bahan, dibersihkan, diiris masing-masing, lalu masing-masing dijemur. Setelah kering, di blender masing-masing, lalu diayak
Setelah itu bubuknya dicampur dengan komposisi tertentu. Komposisi yang kami gunakan di sini adalah 3 bagian kunyit ditambah 2 bagian jahe ditambah 1 bagian serai. Walaupun manfaat mereka nyaris sama, tetapi untuk jahe jika berlebihan bisa mengakibatkan kerusakan hati, bisa juga mengakibatkan iritasi pada lambung. Sementara serai itu dia punya satu sifat peluruh keringat, sehingga kalau berlebihan pasti bisa mengalami dehidrasi. Oleh karena itu kami coba memberikan komposisi seperti ini. 3 bagian kunyit ditambah 2 bagian jahe ditambah 1 bagian serai. Lalu kami analisis tentang aktivitas antioksidan, screening fitokimianya, dan analisis proksimatnya. Ya, jadi ini kami analisis lalu kami bandingkan dengan hasil analisis lain yang telah dipublikasikan. Dari hasil screening fitokimia, kami temukan senyawa fenolik dan senyawa terpenoid dalam jamu QHC hasilnya sangat positif. Lalu kandungan steroid dalam jamu QHC itu sama dengan di dalam kunyit dan di dalam serai, tetapi tidak terdeteksi di jahe. Ya. Steroid ini memiliki peran penting dalam fungsi biologis termasuk sebagai antiinflamasi. Sementara jamu QHC, kunyit, jahe, dan serai semuanya menunjukkan hasil positif untuk kandungan alkaloid dan kandungan karotenoid. Alkaloid adalah senyawa bioaktif yang sering ditemukan dalam tanaman obat dan memiliki berbagai aktivitas farmakologis, sementara karotenoid itu berperan sebagai antioksidan dan penting untuk kesehatan mata. Dari uji aktivitas antioksidan, kami temukan bahwa semakin besar konsentrasi dari jamu QHC ini, dia memiliki efek antioksidan yang sangat kuat sebagai sumber antioksidan alami pada konsentrasi yang tinggi. Analisis tentang daya hambat terhadap radikal bebas, dia menghasilkan sebesar 4,838 mikrogram dalam 1 mililiter, dapat menghambat 50% radikal bebas dalam tubuh. Selanjutnya, terhadap analisis proksimat, kandungan air dari jamu QHC cukup tinggi dibanding dengan ketiga tanaman yang adalah bahan baku dari jamu QHC tersebut. Dan kandungan air ini menunjukkan tingkat kelembaban produk yang berpengaruh pada tekstur dan daya simpan dan stabilitas mikrobiologis. Kadar abu pada jamu QHC lebih tinggi dari kunyit dan jahe, namun lebih rendah dari serai. Hal ini mencerminkan adanya kandungan mineral total yang cukup signifikan dalam produk jamu QHC. Analisis menunjukkan kadar protein jamu QHC sebesar 3,79%, lebih rendah dibandingkan dengan kunyit, jahe, dan serai. Protein merupakan komponen penting yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi biologis dan nutrisi tubuh. Kadar lemak dalam jamu QHC sebesar 6,43%, sedikit lebih rendah dari kunyit, namun lebih tinggi dari jahe dan serai. Kandungan lemak yang cukup tinggi dapat berkontribusi pada nilai energi dari jamu QHC. Untuk diketahui bahwa lemak berperan sebagai sumber energi, penyusun membran sel, dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Karbohidrat merupakan komponen terbesar dalam jamu QHC yang kami buat, sebesar 81,37%, yang merupakan nilai tertinggi dibanding dengan kunyit, jahe, dan serai. Tingginya kadar karbohidrat menunjukkan bahwa jamu QHC dapat menjadi sumber energi yang baik. Kandungan serat yang terdeteksi dalam jamu QHC sebesar 5,54%, lebih tinggi dari kunyit, namun lebih rendah dari jahe dan serai. Tentu penting untuk kesehatan, dalam hal ini pencernaan, dan dapat membantu dalam pengaturan kadar gula darah serta menurunkan risiko berbagai penyakit. Dengan demikian maka dapat kami katakan bahwa campuran rempah ini dapat melengkapi nutrisi untuk menjaga imunitas.
Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan produk dan penelitian lebih lanjut tentang manfaat kesehatan dari jamu kuhese. Hadirin yang saya muliakan, demikian orasi ilmiah yang saya sampaikan pada hari ini di depan peserta rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Tribuana Kalabahi, dengan satu harapan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Selamat siang, salam kuhese, salam sehat.